Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Dwi Nugroho dengan NIM 13124000102. Di sini saya akan menjelaskan beberapa asas yang ada di hukum acara pidana, yaitu antara lain yang pertama, asas praduga tak bersalah. Asas ini disebut dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sementara dalam KUHP, aturan asas ini dijelaskan pada pasal ketiga KUHP, yaitu yang berbunyi bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam KUHP, asas ini memang tidak dirumuskan secara tegas, akan tetapi dapat ditafsirkan dari pasal 66 KUHP, yaitu tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Yaitu selanjutnya ada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini harus ditegakkan pada semua tingkatan pemeriksaan dan menyangkut pada sikap mental aparat penegak hukum. Lalu pasal-pasal dalam KUHP, di samping ada tindakan aparat yang dibatasi dengan jangka waktu tertentu, akan tetapi lebih banyak pasal yang harus menyebutkan dengan kata adanya dua titik perhatian yang penting, yaitu yang pertama, adanya peradilan yang bebas dari pengaruh apapun. Yang kedua, proses peradilan pidana harus dilakukan secara cepat dan sederhana. Kebebasan peradilan adalah titik pusat dari konsep negara hukum yang menganut paham rule of law, di mana hukum ditegakkan dengan secara tidak memihak, baik terhadap tersangka, terdakwa, atau pelaku. Selanjutnya, ada asas ganti rugi dan rehabilitas. Hak ini mengandung dua asas, yaitu yang pertama, hak warga negara untuk memperoleh kompensasi dalam bentuk ganti rugi, uang, dan rehabilitasi atau pemulihan nama. Yang kedua, kewajiban dari pejabat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dalam melaksanakan penegakan hukum dengan tidak membebankan keseluruhan tanggung jawab kepada negara. Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 bahwa pembangunan hukum nasional di bidang acara pidana adalah untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, ada asas perilaku yang sama dari setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan perbedaan perlakuan. Asas ini menjadi fundamental hak asasi manusia karena sangat terkait dengan persoalan diskriminasi yang merupakan salah satu permasalahan HAM yang utama. Selanjutnya ada asas peradilan yang terbuka untuk umum. Dimaksudkan adalah adanya public hearing yang dimaksudkan untuk mencegah adanya secret hearings, di mana masyarakat tidak dapat berkesempatan untuk mengawasi apakah pengadilan telah secara seksama melindungi hak terdakwa dan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada atau hukum beracara. Yang terakhir ada asas oportunitas. Asas oportunitas adalah asas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum. Dalam perspektif sistem peradilan pidana Indonesia, asas oportunitas diartikan sebagai asas hukum yang memberikan wewenang kepada jaksa agung untuk tidak melakukan penuntutan demi kepentingan umum. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.